Pada umumnya, tradisi yang dilakukan oleh orang Indonesia ketika ada orang yang meninggal dunia, khususnya di Pulau Jawa, maka akan segera melakukan proses pemakaman dan melaksanakan doa bersama atau yang biasa disebut dengan tahlilan selama 7 hari. Tradisi mengingat meninggalnya si almarhum atau almarhumah ini akan dilaksanakan kembali ketika telah mencapai 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan 1000 harinya. Di suatu desa di pelosok Kabupaten Situbondo terdapat tradisi yang unik, yaitu selain melaksanakan tahlilan atau doa bersama, para warga di sana melakukan tradisi menjaga makam selama 7 hari bahkan sampai 10 hari. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang untuk menghindari pencurian yang dilakukan oleh hewan serupa harimau. Para warga di sana masih percaya hewan ini masih berkeliaran mengintai jenazah-jenazah yang baru dimakamkan. Oleh karena itu, para warga setiap malam secara bersama-sama menjaga makam orang yang baru meninggal tersebut. Tradisi ini sangat langka khususnya di Pulau Jawa. Terlebih di zaman modern seperti saat ini, ternyata masih ada sebuah kampung yang mempertahankan tradisi yang mungkin oleh sebagian orang terlihat tidak masuk akal. Memang ada beberapa daerah di Indonesia masih mempertahankan tradisi menjaga makam, seperti di Lombok, Banjar, Wonogiri, Gunung Kidul, sampai Bondowoso. Pada masyarakat Madura, tradisi ini dikenal dengan nama Ajegeh Kopur, dengan tujuan untuk mencegah tindak kejahatan seperti pencurian tali pocong atau bagian lain dari jenazah yang dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk jimat atau praktek ilmu hitam. Namun di desa yang akan kita kunjungi kali ini memiliki alasan yang lain, yaitu agar terhindar dari pencurian jenazah oleh hewan serupa harimau. Untuk itu, admin mencoba menelusuri fakta sebenarnya alasan mengapa para warga di desa itu masih melakukan tradisi tersebut. Kampung yang akan kita tuju kali ini bernama Kampung atau Desa Cemara yang terletak di Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Kampung ini bisa dibilang sebuah kampung pegunungan karena memang letaknya di atas gunung. Untuk menuju ke sana, kita harus melewati medan tanjakan ekstrim menaiki gunung, namun kondisi jalan sudah teraspal. Halo Sobat Ngeluyur, ketemu lagi dengan saya Kang Luyur. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di Kabupaten Situbondo, tepatnya di Kecamatan Suboh, Desa Cemara ini kalau tidak keliru. Dan di kampung ini ada ada yang menarik Sobat Ngeluyur, bahwasanya di mana ada tradisi menjaga orang meninggal sampai 7 hari sampai 10 hari, bahkan sampai 10 hari. Orang meninggal ini dijaga karena menurut kepercayaan warga di sini,
mayat-mayat itu akan dicuri oleh harimau, makhluk harimau, entah makhluk harimau jadi-jadian ataupun harimau betulan, sobat ngeliur. Ya, tradisinya begitu. Jadi orang meninggal dijaga di makam. Jaganya tuh di makamnya, sobat ngeliur, bukan di rumahnya, tapi di makamnya. Beramai-ramai, mungkin ada sekitar 20-30 orang informasinya yang menjaga makam tersebut dari pencurian hewan ataupun makhluk yang lain. Nah, kampungnya berada di belakang saya itu. Nah, seperti apa cerita warga ataupun fakta yang sebenarnya? Mari kita langsung saja berkeliling di Kampung Cemara sambil cari-cari informasi nantinya, sobat ngeliur. Dan kebetulan tadi saya lewat situ, sobat ngeliur, lewat dari arah Arak-Arak. Lokasinya ini dekat dengan jalur Arak-Arak Bondowoso Situbondo, dan tadi turun ke bawah melewati sebuah dam Nangger namanya. Terus naik sangat ekstrim di situ, di tanjakan situ. Nanti sampai ke kampung ini melewati jalan ini, sobat ngeliur. Ini lokasi desanya ini atau kampungnya ini berada di ketinggian di atas gunung ya, mungkin ini sangat tinggi. Nah, itu di bawah itu tadi. Dan kalau di ketinggian gini biasanya masyarakatnya itu sebagian besar adalah petani. Nah, petani karena air sulit biasanya di dataran tinggi, jadi mengandalkan hujan, sobat ngeliur. Tanamannya seperti ini, tanaman jagung dan mungkin tembakau ya, biasanya begitu. Nah, ini adalah perkampungannya sini. Bagus-bagus rumahnya, model kuno ada, model modern juga ada ini, sobat ngeliur. Selain bertani juga ada peternak, ini peternak sapi kan. Ini bagus-bagus rumahnya di sini, sudah modern ini, banyak bangunan-bangunan yang permanen. Ada juga yang masih dari kayu ini di depan, juga di depan situ. Dan ini adalah makam umumnya, sobat ngeliur. Makam umumnya ada di sini. Inilah desa Cemara itu, sobat ngeliur. Desa ini terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Karangtengah, dan Dusun Umbaran. Dan saat ini kita sedang berada di Dusun Umbaran. Kalau kita perhatikan dari atas, memang letak desa Cemara ini berada di atas pegunungan. Dengan medan naik turun, rumah-rumah warga nampak terletak terpisah-pisah menyesuaikan dengan medan datar. Desa ini juga berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Bondowoso, di mana jalur Gunung Arak-Arak sebagai pembatasnya. Selain itu, ada sebuah sungai besar di sebelah timur desa sebagai pembatas alami. Masyarakat Desa Cemara merupakan masyarakat keturunan etnis Madura yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Lahan pertanian di sini banyak ditanami jagung dan tembakau. Untuk tanaman padi sangat sulit bisa tumbuh di sini karena sumber air pertanian hanya mengandalkan air hujan. Tanaman padi hanya ditanam di bawah di dekat aliran sungai. Tradisi menjaga makam dalam masyarakat Madura dikenal dengan nama Ajega Kofur. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan untuk menjaga makam dari tindak kejahatan seperti pencurian tali pocong yang biasanya digunakan untuk praktek ilmu hitam. Di Kampung Cemara ini memiliki alasan yang berbeda. Tradisi menjaga makam ini dilakukan untuk menjaga si jenazah itu sendiri dari pencurian. Warga setempat percaya bahwa pelaku pencurian ini dilakukan oleh sosok hewan serupa harimau yang biasanya terjadi di malam hari ketika jenazah baru dimakamkan. Oleh karena itu, para warga menjaga bersama-sama makam orang yang baru meninggal tersebut di malam hari sampai 7 hari bahkan 10 hari. Dari setelah terbenam matahari sampai terbit fajar. Pihak keluarga yang meninggal biasanya menyiapkan suguhan berupa makanan dan minuman untuk para warga yang menjaga makam tersebut.
Kalau di sini masuk desa apa namanya, Mbak? Desa Cemara. Cemara. Oh. Kampungnya kampung Cemara juga berarti. Kampung Umbaran. Kampung Umbaran. Oh, Cemara Umbaran gitu. Ya, sini Cemara Umbaran. Wih, katanya saya dengar-dengar di sini kalau ada orang yang meninggal gitu ditungguin sampai 7 sampai 10 hari gitu katanya. Iya. Itu tradisi apa gimana di sini tuh, Pak? Sudah tradisinya. Sudah tradisi dari dulu memang, Mbak ya? Iya. Kalau ditungguinnya itu sama keluarganya apa itunya? Orang lain? Itu. Orang-orang mati. Kalau ada orang yang meninggal gitu, Bu. Semua warga ini. Warga di sini, Bu ya? Iya, kompak. Oh, berapa orang yang nungguin biasanya, Bu? Banyak. Yang nunggu ya? Banyak deh. Banyak. Oh. Kalau orang meninggal ya, Meninggal. banyak aja ada di kuburan ya. Iya. Banyak. Oh gitu. Kenapa kok ditungguin, Bu? Boh, kalau tidak tungguin itu di bawah apa itu? Di bawah apa? Harimau gitu. Kalau Harimau. tidak dijagain ya kalau malam. Harimau harimau betul apa harimau jadi-jadian? Banyak harimau sungguhan. Sungguhan. Iya. Oh. Kalau siang gitu baru meninggal ya. Iya. Banyak orang pendatangan itu membawa apa-apa itu. Oh. Itu memang ada kejadian dulu, Bu, dicuri gitu. Iya. Lama. Lama sudah, Bu ya. Iya, sudah lama. Oh, Itu dijaga terus jaga terus. sampai setengah bulan. Oh, 15 hari berarti. Iya. Kalau dijaga di bawah itu. Dicuri, digali gitu. Iya, digali itu di bawah. Sampai lubang berarti Iya, makam. ada mayitnya di dalam itu. Wah, Mbak, ke di sini masuk desa Cemara ya? Iya. Katanya kalau itu, Mbak, di sini apa? Kalau ada orang meninggal gitu. Di foto. Enggak, tanya ini, Mbak, tanya ke sampean. Kalau ada yang meninggal apa katanya ditungguin sampai satu minggu, 40 hari gitu. Iya. Oh, betul di sini, Mbak? Ya, wawancara. Katanya kalau ada orang meninggal di sini ditungguin sampai 7 hari. Iya. 10 hari. Oh, kenapa kok ditungguin sampai 7 hari? Takut ada macan kalau kita sini. Ada macan? Iya. Mbak, macan maksudnya macan jadi-jadian apa macan? Iya. Macan macanan. Bukan macan. Nanti kalau bahasa bahasan Apa ya? Apa? Hewan apa makhluk halus? anu halus. Makhluk halus. Dicuri berarti. Iya, kalau gak dijaga. Dicuri pas di apa? Di rumah apa di makam? Di makam. Digali berarti. Iya. Oh, ada bekasnya apa galiannya? Bolong kayak gini. Bolong gitu. Oh, hewan apa? Bukan, bukan hewan. Hewan seperti macan. Seperti macan. Tapi Iya, makhluk halus. tapi makhluk halus ya. Oh, aneh ya, Bu ya. Aneh. Sampai sekarang masih ada. Iya. Oh, biasanya kalau ditungguin sampai berapa hari? 7 hari, 10 hari. Sepuluh. Kadang 10, kadang 7 hari. Kadang 7 hari 10. Oh. Ada harimau. Harimau yang mencuri. Harimau jadi-jadian. Oh iya. Berarti kayak makhluk halus itu, Pak ya. Ya, bukan. Harimau tuh. Harimau betulan. Dipikul bawa kemana-mana tuh lah. Oh, memang masih ada harimau sekarang, Pak, di sini, Pak. Ada banyak harimau. Macan tutul lah, Pak, paling. Nggak Bukan. tahu. Macam-macam kan. Oh. Harimau. Itu sejak kapan, Pak? Sejak kapan gitu kejadiannya? Apa sejak dulu apa baru-baru ini? Yang dulu. Kalau sekarang tak pernah. Sekarang enggak pernah, Pak. Yang kuno-kuno dulu, Pak ya, yang orang-orang tua dulu ya. Iya. Tapi masih sekarang dijagain, Pak ya? Tetap dijaga. Oh, kalau Dijaga. sekarang kalau sekarang masih tidak pernah ada kejadian sudah. Tak ada. Oh, cuma yang dulu ada. Pak yang dulu. Cuma tradisinya yang menjaga itu masih Tradisi tetap dijaga. Dilaksanakan, Pak ya. Oh. Jaga yang kemungkinan tuh kan. Iya. Kalau terlambat pasti ada kejadian. Oh, dicuri macan berarti, Pak ya? Harimau.
Berada di daerah pegunungan membuat desa Cemara ini dulunya adalah desa yang sulit dijangkau. Kemungkinan dahulu rumah-rumah di sini sangat jarang, kalaupun ada letaknya saling berjauhan. Kondisi itulah yang mungkin membuat desa ini terlihat angker dan masih banyak hewan-hewan liar yang berkeliaran di sekitar desa. Berbeda dengan kondisi saat ini, desa ini sudah ramai penduduk, listrik sudah masuk, bahkan lembaga pendidikan juga sudah ada. Dan yang unik Sobat Ngeluyur, ketika admin ngobrol dengan warga sekitar yang usianya relatif muda, beliau memberikan keterangan yang berbeda dengan para warga yang generasi tua. Itu katanya dulu, saya dengar ceritanya kalau ada orang meninggal gitu ditungguin sampai 7-10 hari gitu katanya, Mbak ya. Di sini. Ya. Udah yang mati detek sehari sampai 10 hari. Aduh, kita dijaga. Oh, dijaga. Iya, ada 1 minggu, Mas. Oh, biar apa kalau kenapa kok dijaga, Pak? Biasa masih ada mistis-mistisnya. Oh, udah mistisnya. Oh, kayak makhluk halus gitu dah, Pak. Berarti. Iya, kadang dulu itu ada yang diambil mayatnya katanya. Oh, dicuri mayatnya. Iya. Dulu, Pak ya. Tapi bukan orang gitu. Yang ngambil Halus. makhluk halus. Katanya. Oh. Berarti ngambilnya di makam itu ya? Iya di makam. Oh. Jadi sampai sekarang jadi tradisi berarti. Tradisi. Oh, gitu ya. Iya, makasih banyak Mas Yari. Seminggu jam, kita malam jam. Masih aja keurusan seberapa malam sampai jam. Tahlil gitu ya. Tahlil, bersih aja ke kini kukur jam. Tak jam beli. Biasa ramai jam orang 15, orang 10, orang 40 terus salam sama tak makul beli saya orang kebelu. Biasa angin-angin, para yang pun ini pemerku pun. Di nang makam nih kan bagi. Ini makam jam. Ini untuk aman bang jam. Tambah peningkat ni. Yang ada ni kehubungan kan tujuh raja. Bahkan ada orang bini yang takut saya lambak rang-rang orang keluar jam. Lambak. Ini apa kalau kalau betok gak jerenggan keluar mending bini takut jam. Cuma terlempek jam. Di sebelum listrik. Jangan jam listrik kan gig buruan gig. Hiburan dulu. Jaga sini kan. Anu jong nerora aja jaga kapi jong. Jaga kapi orang kampai jaga. Maki kuburan gunja kuburan lau kumak di borok. Jaga kapi jong. Jaga seluruh ni Cemara ni kok. Cemara ni gitu. Wakil bebetan berarti. Saya mau jadi dukor kan tentan. Menjadi mendukol. Bodegi semua bodegi ya cok mau cat aja ke bet iya makin terkeban daji pun juga beda boyo kebiasa nerora yang menjadi pasang dina aja. Berarti kan lampu ni kan cepet terus penyambun kebun ada kebun nah macam nonton menggunakan begitu aja gajong terus macam yang kun cuma nero aturan saya ada lah dari bobo gitu dengan siapa ni ngajak baru din tu dan ngajak di dalam pecah. Nah Sobat Ngeluyur, kali ini kita sudah berada di ujung kampung ini, di sebuah ketinggian nih Sobat Ngeluyur. Pemandangannya dari sini cukup keren itu pegunungan Sobat Ngeluyur. Itu sepertinya Gunung Argopuro di sebelah sananya ya. Wow, kampung ini dikelilingi oleh pegunungan dan juga berada di atas gunung Sobat Ngeluyur. Jadi modelnya mencar-mencar ya, berkelompok terus ada lagi gitu. Nah seperti ini. Wow keren ini Sobat Ngeluyur kampung ini. Dan juga di situ
Dan lumayan padat penduduk di sini, banyak rumah-rumah. Entah berapa ya jumlah pastinya. Dan yang saya heran itu rumahnya pada bagus-bagus ya. Sudah banyak permanen itu, seperti di depan kayak rumah perkotaan, tidak kalah dengan orang kota ini Sobat Inur. Itu ada lombok juga di situ. Kalau padi mungkin di sini nggak ada ya, karena sulit air di sini, mengandalkan air hujan, tak ada hujan. Jadi mungkin tanaman utamanya adalah tanaman tembakau dan tanaman jagung. Selain itu sela-selanya ada tanaman cabai seperti ini. Dan sepertinya ini ada juga makam umum. Di sini di sebelahnya makam juga ada kayaknya SD ya, SD. SDN Cemara 2. Dari informasi salah satu warga tadi yang usianya sudah cukup tua, bahkan bisa dibilang salah satu sesepuh dari Desa Cemara ini, admin memperoleh informasi bahwa kasus pencurian mayat memang benar-benar terjadi. Tapi itu dulu, ketika rumah-rumah warga sedikit dan penduduk masih jarang, serta listrik belum masuk. Kemungkinan kejadian tersebut memang benar adanya karena saat itu mungkin hewan-hewan masih bebas berkeliaran seperti anjing ataupun macan tutul. Terlepas dari itu semua, seiring perkembangan zaman, kejadian pencurian mayat ini terlihat tidak masuk akal karena hewan-hewan yang admin sebutkan di atas sudah langka. Dan dengan kemajuan teknologi, di area makam bisa dipasang CCTV untuk memantau area makam. Pada akhirnya, tradisi menjaga makam ini akan terus ada hanya untuk sekedar meneruskan tradisi leluhur yang telah berlangsung lama. Dan biasanya ketika ada salah seorang warga yang tidak melakukan tradisi tersebut akan menjadi bahan perbincangan oleh warga kampung. Oke Sobat Ngeluyur, tiba saatnya kita di akhir video. Semoga adanya video ini dapat dijadikan informasi, edukasi, ataupun hiburan bagi Sobat Ngeluyur semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.